Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas kami yaitu dengan judul kebijakan moneter. Saya dengan saya sendiri ada Muhammad Naskar Rizky dan ada 3 rekan saya Samuel, B. Feredi sama Faris. Lalu untuk slide pertama ini ada pendahuluan yang dimana kebijakan moneter itu merupakan salah satu komponen utama dari manajemen ekonomi makro suatu negara. Instrumen ini dijalankan oleh bank sentral untuk mempengaruhi variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi ini dan integrasi keuangan seperti saat ini, kebijakan moneter tidak hanya penting untuk mengelola kondisi domestik, tetapi juga untuk menghadapi guncangan eksternal. Lalu di slide berikutnya ada pengertian dan tujuan kebijakan. Pengertiannya sendiri itu, jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan ekonomi yang dikendalikan oleh otoritas moneter, umumnya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja yang optimal. Menurut Gregory Mankiw tahun 2021, kebijakan moneter berfungsi untuk mempengaruhi permintaan agregat dengan mengubah ketersediaan dan biaya kredit. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan alat untuk mengelola siklus ekonomi. Lalu tujuan utama dari kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu berikutnya ada instrumen kebijakan moneter. Perlu kita ketahui bahwa instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, suku bunga acuan. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, giro wajib minimum. Dan yang keempat, moral suasion. Dari yang pertama, suku bunga acuan. Jadi di Indonesia ini instrumen utama adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate, di mana suku bunga acuan ini adalah nominal persentase bunga yang menjadi acuan bagi bank-bank lainnya yang ada di Indonesia dalam hal memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Bank sentral dapat menurunkan atau menaikkan angka ini tergantung dari kebutuhan negara dan stabilitas ekonomi di dalam negara tersebut. Lalu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu adalah merupakan salah satu kebijakan yang ada di Bank Sentral dalam bentuk kegiatan jual beli surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (SBI), baik melewati pasar utama maupun melewati mekanisme pihak ketiga yaitu lelang dan juga non-lelang. Lalu yang ketiga ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau yang biasa kita sebut juga dengan istilah rasio cadangan wajib merupakan jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah moral suasion. Moral suasion ini tuh mengarah kepada kebijakan Bank Indonesia yang memberikan imbauan dan juga pengarahan kepada bank-bank serta pihak lainnya yang memiliki kaitan dengan kebijakan moneter yang dilakukan di dalam suatu negara. Baik, untuk slide berikutnya, kita akan membicarakan tentang implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Untuk implementasi sendiri itu, kebijakan moneter di Indonesia merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dan juga sebagai otoritas moneter yang independen. Tujuan utama Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap inflasi dan nilai tukar. Perlu diketahui juga bahwa implementasi kebijakan moneter di Indonesia itu berdasarkan adanya kerangka kebijakan moneter yang telah berlaku sejak lama di negara Indonesia. Pada tahun 2005 sampai 2008, fokus pada target inflasi dilakukan oleh Indonesia berdasarkan Inflation Targeting Framework. Bank Indonesia independen dalam menentukan dan memilih instrumen yang ada.
Tetapi pasca 2008 berubah menjadi Flexible Inflation Targeting Framework, yaitu memiliki tambahan fokus yaitu stabilitas output dan sistem keuangan pasca krisis global yang terjadi tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Berikutnya, pendekatan terbaru yang diketahui pada akhir-akhir ini ada Integrated Inflation Targeting Framework, yaitu ada integrasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan manajemen arus modal di dalam Bank Indonesia. Dalam melakukan implementasi kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki beberapa instrumen operasional agar kebijakan moneter dapat diberlakukan secara baik di Indonesia. Yang pertama ada BI atau Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate yang diberlakukan sejak tahun 2016. Ini merupakan suku bunga acuan yang menggantikan BI rate sebelumnya yang menjadikan acuan suku bunga ini kepada bank-bank komersial yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, instrumen lainnya itu ada operasi pasar terbuka, yaitu ketika Bank Indonesia menjual surat-surat atau membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat atau menuju masyarakat. Yang berikutnya ada fasilitas diskonto, dan berikutnya ada giro wajib minimum, yaitu agar memberikan kekuasaan atau ketetaatan kepada bank-bank komersial saat ingin memberikan pinjaman ke nasabah. Yang ketiga ada intervensi falas, yaitu dilakukan secara selektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan moneter di Indonesia, terdapat mekanisme transmisi kebijakan. Kebijakan moneter bekerja melalui mekanisme transmisi, yaitu saluran yang menghubungkan perubahan instrumen kebijakan dengan kondisi ekonomi real yang sedang terjadi di Indonesia. Saluran tersebut datang dengan suku bunga, nilai tukar, harga aset, ekspektasi, dan kredit perbankan. Untuk memastikan bahwa efektivitas kebijakan BI menjalankan kebijakan secara preemptif dan forward-looking dengan mengurangi tekanan inflasi dan gejolak keuangan sejak dini. Untuk implementasi kebijakan moneter di Indonesia, terdapat pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu untuk dengan tujuan transparan dan terkoordinasi. Kita akan melihat satu-satu bahwa adanya transparansi dan akuntabilitas, yaitu Bank Indonesia secara rutin menyampaikan hasil kebijakan dan proyeksi inflasi secara terbuka kepada publik. Yang kedua ada koordinasi antar lembaga, yaitu saat Bank Indonesia bekerja sama dengan TPI dan TPID untuk mengendalikan inflasi, terutama harga pangan dan kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada capaian dan proses. Kebijakan moneter dilakukan secara menyeluruh, dari penetapan target hingga koordinasi lintas lembaga. Yang keempat ada tujuan akhir, yaitu menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat sistem keuangan. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mempercepat pemulihan, terutama saat menghadapi krisis global atau tekanan inflasi. Yang pertama itu tujuan bersama, stabilitas dan pertumbuhan. Kebijakan moneter fokus pada stabilitas harga dan nilai tukar. Kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara, subsidi, dan pajak. Keduanya itu saling bersinergi untuk mencapai kemakmuran masyarakat atau social welfare. Lalu yang kedua itu ada koordinasi dalam penetapan target inflasi. Target inflasi ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi Bank Indonesia. Lalu dilakukan juga koordinasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPI dan TPID. Lalu yang ketiga ada kerangka strategis terintegrasi. Jadi di sini tuh menggabungkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengelolaan arus modal. Jadi kebijakan fiskal dalam IITF ini mempertimbangkan yang pertama itu ada defisit pemerintah, lalu yang kedua dana stabilisasi fiskal, lalu yang terakhir itu kehati-hatian terhadap utang swasta falas. Lalu yang keempat itu ada keterbukaan informasi dan komunikasi kepada publik. BI ini menyampaikan hasil RGG, proyek inflasi, dan laporan kebijakan moneter. Lalu pemerintah juga menyelaraskan kebijakan fiskal dalam APBN dengan asumsi makro dari BI. Jadi sinergi ini tercapai lewat kerjasama kebijakan, strategi bersama seperti ITF, FITF, atau IITF, dan komunikasi yang baik antar lembaga.